Salam sepak bola. Ya, gue mau bahas ya match yang baru kelar tadi pagi. Kita mulai dulu yang pertama dari Brighton ketemu Arsenal. Ya, sebelumnya kan Arsenal sama Brighton ini khususnya untuk Arsenal nggak dijagokan sama sekali untuk menang ya. Peluangnya sama lah, imbang 50-50. Ya begitu juga kalau misalkan kalian nonton ya di babak pertama, terutama Brighton lebih banyak megang bola di babak pertama. Ya cuman kan lu tahu sendiri pemain Brighton ini kan nggak ada yang bisa finishing yang bagus, jadi mereka cuma bisa melakukan build up serangan doang. Namun ketika sampai di seperempat kotak penalti, mereka bingung untuk memutuskan apakah mereka hendak menendang langsung ataupun mengoper. Ya, itulah seringkali yang gampang sekali serangan-serangan mereka ini, entah itu ditangkap oleh kiper ataupun juga dipotong oleh para pemain bek Arsenal. Ya itulah kurang lebih jalannya babak pertama. Masuk ke babak kedua. Babak kedua Arsenal main udah mulai agak lebih nyerang ya. Kayak terlihat juga di sini kan si Arteta nih masukin pemain-pemain yang lebih nyerang ya, terutama adalah Lacazette yang menggantikan Martinelli. Nah, masuk ke Lacazette ini terbukti Arsenal dari awal pakem mainnya 4-2-3-1 di babak pertama berubah jadi 4-4-2 dengan menduetkan Auba dengan Lacazette. Ya terbukti juga di sini ketika umpan dari Bellerin atau siapa itu pas di Lacazette, dan pemain Brighton ini terpancing dengan pergerakan Auba sehingga menimbulkan celah dan terciptalah gol. Ya, secara keseluruhan untuk penampilan Arsenal ini agak lumayan dan lebih terorganisir ketimbang ketimbang awal-awal musim lah. Karena apa? Karena di sini terutama dari trio gelandang serang ya Martinelli, Smith Rowe dengan Bukayo Saka ini bermain agak lebih energik ketimbang para pemain seniornya. Ya untuk Arteta agak lebih bisa bernafas lega lah untuk di match selanjutnya. Ya lalu kita masuk ke partai selanjutnya. Ya partai selanjutnya ada Barca ketemu Eibar. Ya Barca ini kan juga sama permasalahannya. Mereka bisa main, bisa create serangan, bisa menguasain bola, tapi mereka nggak bisa cetak gol. Apalagi di sini Messi nggak main. Jadi main Barca nggak ada yang bisa finishing. Griezmann main ampun ancur-ancuran, Braithwaite juga sama, Pedri nggak kelihatan, cuman sekali De Jong dengan Pjanic doang yang agak lebih maju ke depan. Des juga nggak terlalu kelihatan di sini. Ya. Apalagi gol pertamanya Eibar itu kan sama sekali nggak penting banget tuh kalau misalkan kalian nonton ya. Kesalahan dribbling dari siapa itu, Bekel, Lenglet atau Araujo atau siapa itu, dia telat dribble sehingga Kike bisa mencuri bolanya dan bisa cetak gol. Ya itu kan salah satu gol yang nggak perlu banget. Ya, lalu selain itu untuk golnya si Barcelona itu baru tercipta ketika Dembele masuk babak kedua di menit ke-46. Nah Dembele ini gantiin Sergi Des nih. Jadi Barca agak lebih mainnya udah nggak mainnya agak lebih ke depan lagi. Jadi mereka lebih ngincer bola. Trincao dimainin nggak bagus juga. Coutinho juga nggak terlalu kelihatan. Ya beruntunglah nih Barca masih bisa cetak satu gol ya, terutama dari Dembele itu. Secara keseluruhan untuk penampilan Barca, terutama finishingnya ini jelek banget. Ya itulah ya salah satu catatan yang harus dipoles lagi untuk Koeman ke depannya. Karena apa? Posisian lu bisa main 73% tapi cuma bisa cetak satu gol. Itu kan sama sekali bukan mempertontonkan tim yang layak juara ya. Apalagi di klasemen mereka juga makin lama makin tertinggal jauh lah untuk bersaing di dalam posisi perebutan gelar. Ya, lalu kita ke match selanjutnya. Nah, MU ketemu Wolverhampton. Ya, sebelumnya kan United ini kan kerap kali batu sandungan lah ketika ketemu Wolverhampton. Di match terakhir pun mereka seri. Nah di sini pun sama, hingga menit ke 90 United nggak bisa cetak gol. Karena apa? Wolves ini kan kalau kalian tahu ini kan mainkan 3-5-2 ya, tapi itu kan di atas kertas. Ketika di lapangan balik ke 5-3-2 bukan 3-5-2. Karena apa? Karena Altnouri dengan Hover ini agak lebih ke belakang ketika para pemain United ini maju. Jadi apa?
Jadi para pemain Wolves ini lebih disiplin dalam melakukan cover area belakangnya. Jadi ketika salah satu ataupun beberapa pemain United maju ya, terutama dari Bruno, Rashford, Cavani ini langsung dikepung oleh 3 pemain Wolves, sehingga apa? Sehingga alur jalur operan para pemain United yang memegang bola ini langsung dipotong. Jadi ketika United melakukan serangan ya nggak mau harus melakukan shooting dari luar kotak penalti yang otomatis nggak terlalu efektif. Ya beruntung juga di menit 90 ya. Tuh siapa namanya nih, Rashford bisa cetak gol karena terjadi bola deflection juga dari pemain Wolves sehingga alur jalur bola berubah sehingga United bisa cetak 1 gol. Ya secara keseluruhan penampilan United ini nggak bagus juga di sini. Jadi kalau misalkan kalian bilang United main bagus, nggak ada sama sekali bagus-bagus. Saya cuma bisa cetak 3 shoot on target doang, 58% position, dan mereka cuma bisa cetak 3. Itu sama sekali bukan mempertontonkan tim yang layak juara, terutama di Liga Inggris. Ya untuk kemenangan United ini lebih layak dipredikatkan sebagai faktor luck yang sangat besar. Karena kalau misalkan bolanya nih nggak deflection pun itu bisa ditangkap oleh Rui Patricio. Namun ya udah, lagi ini sepak bola. Oke, sekian dulu ya.